Asia dua kita, unang marsira kita, Asia ready to Sonari maito roa tu jolomi hupasat manian holong ni rohaki ngaleleng setar pai maaf oloroho itu muli tua. I could see it in your eyes from the moment we first met. There was something different about you. I couldn't see myself without you. Now I know what it is that makes me love you like I do. It's all that I've been longing for. I don't have to look for it anymore. You give me something to believe in. I hope that I can build on. Buat sana. Sebelum apa dia? Gel mami gundari ngor turangku. Enakan, nanai dor. Iya. Sini ban. Raida kam. Engkau. Gel. Anda resmi dah, present engkau. Ketangguhan Salam lain. sama. Iya. Resmi kan? Resmi. Anda yang karanakan pas kau. Nah. Cara. Oke. Ketok meja naik telukan. Toh. Kata Bapa nami na Marianan inaguri atas bani sugot ni Arion Tuhan roh doha nami hulubi-lubi mo mangunduskon diri nami sonay humani agit na ididah kam bani panorang on sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan ma nyombah ni kuriamu kung sektor onom-on Tuhan campur tangan maham asibani haganug acara demi acara senay humani agi acara igarija Tuhan yundus kon hanami mahubamu asiham matongtong na campur tangan sonay agi na mamasu-masu acara na Tuhan itunggohon hanami dohomani agi cuaca bani panorang on Tuhan asihama na mambere padauh kam permaraan Tuhan rahut ham hanami ibagas holong na humbamu antara anak paranak pakon parburu ros si undangan nami pe Tuhan yundus kon hanami hubamu ase hama tongtong na makaso manisi dia ase rub hanami Tuhan marmalas ni uhur bani parhajabuan ni ombah nami on yundus kon hanami matuhan diri nami hubamu ase kuasa ni tunduimu matongtong marhorja terima kasih matuhan amin.
akan mengawali ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau telah memelihara kehidupan kami. Pada saat ini kedua saudara kami hadir di tempat ini, dan mereka telah satu hati untuk hidup dalam satu rumah tangga. Kini mereka bersama-sama dengan jemaat datang ke hadirat Tuhan untuk memohon berkat. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan serta memberkati pernikahan kedua saudara kami ini, sehingga rumah tangga mereka beroleh kekuatan serta dipenuhi dengan damai sejahtera. Dengarkanlah doa permohonan kami karena kasih karunia-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Kami boleh berkumpul bersekutu di sini bukanlah kebetulan, tapi karena kasih Tuhan. Kami mau dilawat oleh firman dalam sukacita kami, dalam ibadah pemberkatan saudara kami Adik dan Neni. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di hati kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati untuk diteguhkan, dilawat dalam firman. Masuk. Dan yang paling paradoksial juga adalah orang menganggap kalau dia sudah punya uang pasti bahagia. Tapi secara fakta tidak sedikit juga orang takut bukan karena tidak ada makanan yang mau dimakan. Bahkan juga orang beranggapan ketika anaknya sudah pintar dengan studinya, maka bahagia ada. Tapi secara fakta, semakin banyak orang yang pintar, justru semakin banyak persoalan di dunia.
Jadi katanya Indonesia bukan karena kekurangan orang pintar makanya sulit maju. Itu artinya apa? Ternyata kepintaran juga belum tentu untuk menjamin bahagia. Lalu apa yang boleh kita lakukan untuk menggapai bahagia? Jawaban firman, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ketika kita sering dengar rumahku adalah istanaku, orang juga sering beranggapan istana itu terlihat dari fisik bangunannya, apa yang ada di rumahnya. Tapi ternyata tidak sedikit juga orang yang hidup di rumah yang layak huni tapi tidak mengalami bahagia. Makanya kita sering dengar bahagia ternyata bukan ditentukan di mana rumahmu, berapa nilai bangunannya, apa yang ada di dalam, tapi siapa yang ada di dalam rumah. Orang yang berjalan di jalan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, itu ternyata menentukan rumahku adalah istana. Saudara-saudara, itu berarti bahagia itu bukan dicari di luar diri kita. Bahagia itu diawali dari diri kita, dari hati yang takut akan Tuhan, dari hati yang mau dipimpin oleh Tuhan. Mengapa? Ketika hati kita melekat dengan Tuhan, maka sisi pandang kita selalu melihat sisi pandang bahagia kita. Kita akan dimampukan berpikir secara positif untuk mampu melihat cara Tuhan dan kuasa Tuhan dalam semua keadaan yang kita alami. Dan ternyata juga tidak sedikit orang yang menggantungkan bahagianya kepada keadaannya. Saudara yang terkasih, keadaan selalu berubah-ubah. Ketika kamu gantungkan bahagiamu kepada keadaan, maka bahagiamu juga tidak akan konsisten. Lalu ketika hatimu takut akan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dalam keadaan yang berubah-ubah, sekali lagi dalam kegelapan juga kita boleh naik kendaraan karena ada penerangan kendaraan kita. Ada siang, ada malam, tapi kita boleh berjalan siang dan malam. Itu artinya apa? Ketika hatimu diterangi oleh Tuhan dalam kondisi atau sedang mengalami pergumulan pun, kita melihat itu sebagai pintu sukacita dan berkat, kesempatan mengalami pertolongan dan lawanan. Itulah sebenarnya bahagia. Saya nggak tahu 24 jam satu hari berapa jam kita bahagia ini. Jangan gitu bangun tidur langsung gelisah, bukannya bersyukur Tuhan sudah bangunkan kita pagi-pagi. Ada sedikit masalah sudah langsung stres, bukannya dilihat jalan Tuhan bahwa masalah adalah pintu berkat bagi orang yang percaya. Lalu kita rumuskan saudara, bahagia sangat ditentukan oleh sisi pandang kita yang diwarnai oleh firman. Yang sering menjadi pergumulan adalah semua kita ingin bahagia, tapi tidak semua mau berjalan di jalan Tuhan. Bahaya.
enggak ketemu. Mungkin ketika kita mendapat sesuatu, kita senang sebentar, tapi setelah itu kita kembali gelisah. Kalau mau bahagia, ada bahagia itu, saudara. Tapi itu tidak otomatis ada dalam hidup. Tergantung kepada komitmen kita masing-masing. Aku memiliki Tuhan yang lebih dari apa yang boleh aku pikirkan yang baik dalam hidupku. Itulah sebenarnya yang membuat kita bahagia dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, karenanya saya mau katakan sebagai pendeta, ada selalu dua yang menjadi pilihan bagi kita yang mempengaruhi kita, antara maunya kita dan maunya Tuhan. Pilih maunya Tuhan, walaupun kadang tidak mengerti, Anda mendapatkan bahagia di sana. Tapi ketika hanya maumu, belum maunya Tuhan, mungkin Anda senang sebentar, ketahuilah itu jalan kehancuran bagimu. Karena bahagia itu tidak ada di tempat lain kecuali di Tuhan, dan untuk menggapainya berjalan di jalan. Makanya mari kita camkan ini. Dalam firman selalu ditegaskan, dan Anda juga sering sebut ini. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan ditambahkan bagi saudara berdua. Adil, Leng. Pasti dalam benak dan hati terdalam tujuan berkeluarga adalah bahagia. Nah, itu ada. Caranya komitmen bersama, siap berjalan dipimpin oleh Tuhan. Ketika suami istri mau berjalan bersama di jalan Tuhan, walaupun ada dua rel kereta api, tapi saling menolong untuk menyampaikan satu stasiun, ya, kereta dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Jangan seperti roda kendaraan yang kempes satu bagus rodanya, kan? Satu kempes nggak bisa jalan, ya. Si Adil baik, si Leni nggak baik, ya nggak jalan juga, nggak bahagia, nggak laju kendaraannya. Si Leni baik, takut sama Tuhan, Adil nggak baik, ya nggak jalan juga, kan? Dibangun berdua. Kalau merusak cukup satu. Tapi untuk bahagia rumah tangga harus ada komitmen bersama-sama berjalan di jalan. Apa hasilnya? Lalu di situ ada keramah tamahan. Lalu di situ ada kesabaran. Lalu di situ ada saling menopang. Lalu di situ ada saling memaafkan. Itulah kata kunci untuk bahagia. Dan kita mau itu menjadi milik keluarga kalian. Dan Tuhan juga rancangkan itu buat kalian oleh firman ini. Berbahagialah kalian karena kalian takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang dibutuhkan. Ini kalau kalian lihat nanti di Mazmur 108, judulnya ini adalah berkat atas rumah tangga. Dan ini cerminan dari Tuhan. Dan karenanya mari kita mencoba memahami makna dan cara hidup. Saya mau katakan kepada saudara berdua, semudah-mudahnya soal matematika, kalau kita nggak tahu rumusnya itu akan sulit sekali. Sesulit-sulitnya matematika, kalau kita tahu rumusnya sangat mudah sekali. Jadi bukan persoalannya soalnya mudah atau sulit, tahu nggak rumusnya? Rumus keluarga bahagia ketika suami istri takut akan Tuhan dan berjalan di jalan. Selalu ada goncangan dalam hidup, baik dalam keluarga. Namanya hidup selalu ada tantangan dan pergumulan. Rumus dalam menghadapi setiap persoalan adalah apa kata Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Dan di situ Tuhan memberikan jawaban. Ketika kalian tidak mampu menjawab apapun pergumulan nanti dalam keluarga kalian. Itulah menjadi milik Mesiannya, Lea dan untuk saya di sini agentingnya, turangnya. Nah, jadi kalau nanti sedikit comeback ya, oleh saya ini jangan terus marah-marah ya.
Nanti nggak firman Tuhan, Pak, dua dulu kita, wah aman lah. Nah itu aja jalan firman. Jangan udah panas datang yang satu dikasih lagi bensinnya ya semakin panas dong. Ya, dan ketika masing-masing boleh saling mengingatkan apa sih kata Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan, maka bahagia itu menjadi milik saudara. Dan karenanya saya mau katakan satu lagi buat kalian. Biasanya orang berbahagia itu juga adalah yang mampu mensyukuri apa yang dia terima dari Tuhan. Tahu nggak, like wadil? Banyak suami tidak bahagia karena dibanding-bandingkan istrinya dengan istri orang lain. Tidak bersyukur dengan istrinya. Wah, ini bahaya sekali. Istri juga begitu, dibanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu suamimu, syukuri itu suamimu. Itu istrimu dikasih Tuhan, syukuri itu istrimu. Dan dalam hubungan relasi suami istri, ketika bersepakat sekali lagi berjalan di jalan Tuhan, tidak ada perkara yang sulit untuk Tuhan anugerahkan bahagia dan kekuatan untuk mengatasi setiap hal perkara ketika berjalan di jalan Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Bersyukur agar ada sukacita. Ada disiapkan uang belanja 1 tahun, nanti setelah hari ini terjadi perlengkapan. Wah, enggak ada ya. Nah, saya juga yakin belum ada perlengkapan untuk 1 tahun ke depan kan. Nah, jadi walaupun enggak ada bahagia itu. Karena apa? Saya katakan begini buat kalian. Sering orang takut karena diberikannya besok lusa, hari ini aja dia enggak syukuri. Bersyukurlah hari ini, besok biarkanlah Tuhan juga memberkati. Bahagialah kamu. Ini enggak, udah dia terima hari ini, dia lupakan berkat hari ini karena memikirkan besok. Akhirnya apa? Dia gelisah walaupun sudah menikmati berkat Tuhan hari ini. Kalian jangan begitu. Apa kalian terima dalam hidup kalian, bersyukurlah. Dan itulah kata kunci bahagia. Karena besok juga Tuhan akan memberikan yang baru buat keluarga kalian. Kita akan lupa nanti Bapak firman Tuhan, ya. Biarlah firman ini, bangunlah keluargamu. Sayang sekali loh. Besok-besok mana tahu kita nggak punya istri lagi. Nggak tahu kan? Besok-besok mana tahu kita nggak punya suami lagi. Masa disia-siakan waktu yang singkat tidak bahagia? Bahagialah ya. Nah, maafkan istrimu, maafkan suamimu. Sama-sama berdoa, berjuang dan bekerja dalam Tuhan. Sayang sekali kita nggak tahu berapa hari lagi dan berapa tahun lagi. Mari kita bahagia dalam kehidupan kita, karena itu rancangan Tuhan buat setiap keluarga kita masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami terima dalam ibadah ini. Biarlah kami semakin memahami rancangan Tuhan yang baik, bahwa ada bahagia, ada sukacita, ada kekuatan. Dan itu bukan bergantung kepada siapa kami dan apa keadaan kami, tapi ketika kami taat kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, ajak kami untuk semakin mempercayakan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu lagi.
Oleh karena itu inilah kehendak Tuhan bagi seorang suami. Hendaklah setiap suami mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah suami bijaksana terhadap istri selaku kaum yang lebih lemah, dan juga bersikap hormat kepada istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Hendaklah juga setiap suami memenuhi segala kewajiban terhadap istrinya. Dan inilah kehendak Tuhan bagi seorang istri. Hendaklah setiap istri mengasihi suaminya sama seperti dirinya sendiri, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Hendaklah istri tunduk kepada suami selaku teman pewaris dari kasih karunia Allah, yaitu kehidupan yang kekal. Seorang istri hendaklah senantiasa hormat, lemah lembut, dan penuh sukacita. Istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Hendaklah juga setiap istri memenuhi kewajiban terhadap suami. Kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, demikianlah dasar dan pedoman kehidupan rumah tangga yang berkenan di hadapan Allah. Oleh sebab itu hayati dan lakukanlah firman Allah di tengah-tengah kehidupan pernikahan dan rumah tangga saudara, yaitu cinta kasih, kesabaran, kerendahan hati, kemurahan, penguasaan diri, saling menerima, dan saling memaafkan. Akan tetapi segala perseteruan, perselisihan, iri hati, kedengkian, dan amarah hendaklah dijauhkan dari antara kamu. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Akhirnya hendaklah damai sejahtera Kristus senantiasa memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Saudara berdua telah mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman bagi pernikahan Kristen yang harus diberlakukan di dalam rumah tangga saudara. Maka sekarang saya bertanya kepada saudara Aditya Putra Bruno, apakah saudara bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara benar-benar dengan segenap hati menghendaki Leni Maya Sari Gendeng menjadi istrimu? Apakah saudara berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudara telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berilah jawaban. Ya, dengan segenap hati saya mengakuinya. Saya berjanji akan mengasihi Leni Maya Sari Ginting dan tidak akan menceraikannya sampai kematian menceraikan kami berdua. Selanjutnya saya juga akan bertanya kepada saudari Leni Maya Sari. Apakah saudari bersedia mengaku dan berjanji di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari benar-benar dengan segenap hati menghendaki Aditya Putra Purba menjadi suamimu? Apakah saudari berjanji mengasihi dia dengan segenap hati serta hidup dalam kekudusan bersama dia dan tidak akan menceraikannya kecuali diceraikan oleh kematian? Jikalau saudari telah dengan segenap hati mengaku dan berjanji, berikanlah jawaban. Dengan segenap hati saya mengakui, berjanji mengasihimu Adin Saputra Purbaskoro dan tidak akan menceraikanmu kecuali kematian menceraikan
berdua. Terima kasih. Nah, jadi tugas jawaban mereka berdua untuk sama-sama saling mengasihi dan tetap berjalan bersama. Tidak memiliki pangkal, tidak memiliki ujung. Jadikan ini menjadi tanda kebulatan janji saudara untuk saling mengasihi selama hidup bersama. Cincin ini juga terbuat dari logam mulia, tidak akan luntur oleh usia. Biarlah cinta kasih saudara juga tidak pernah luntur oleh dunia apapun. Tuhan berkati. Saya adalah hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin. Tuhan Allah memberkati dan memelihara pernikahan saudara. Tuhan Allah juga memberi kekuatan kepada saudara untuk hidup dan menghayati pernikahan yang kudus, mulai dari saat ini hingga pada akhir. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus sumber berkat yang abadi, Engkau telah mempersatukan kedua saudara kami ini menjadi suami istri. Engkau juga telah meneguhkan serta memberkati mereka untuk menjadi satu dalam rumah tangga melalui pernikahan kudus berlandaskan kasih Tuhan. Tuntun dan kuatkanlah mereka berdua oleh Roh Kudus, supaya tetap setia pada janji dan pengakuan mereka, dan tetap berpegang teguh pada firman Tuhan yang menjadi dasar pedoman dalam pernikahan dan hidup rumah tangga mereka. Kami juga memohon kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memelihara rumah tangga saudara kami ini, supaya boleh menjadi rumah tangga yang beribadah hanya kepada Tuhan, sehingga mereka selalu mengalami kebahagiaan dan memperoleh berkat yang berkelimpahan. Dengarkanlah doa permohonan kami melalui kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dipersilakan untuk kembali hadirat